Kita memang militer, wajar kalau dia panggil. Dan kita semua akan kembali kepada Umur 20 aku udah nikah karena sudah menemukan orang yang tepat. Jadi untuk apa menunda kebahagiaan? Hujan deras mengguyur TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan saat jenazah Ibrahim Syarif Asgaf dimakamkan pada hari Rabu 21 Mei 2025. Meski cuaca tak bersahabat, iring-iringan pelayat tetap setia mengantar kepergian suami jurnalis senior Najwa Shihab itu. Namun, Najwa Shihab sendiri justru tak tampak hadir di pemakaman. Dalam balutan busana hitam, ia hanya mendampingi jenazah hingga salat di masjid. Setelahnya, ia memilih kembali ke rumah duka bersama kerabat terdekat. Salah satu sumber menyebut tangis Najwa tak terbendung. Perempuan yang biasa terlihat kuat itu kini tengah larut dalam duka yang mendalam. Ya teman-teman, beginilah kondisinya saat ini. Masih berteduh di bawah tenda teman-teman, karena di TPU Jeruk Purut sendiri saat ini sangat deras, hujan deras. Ya, suami Najwa Shihab meninggal di usia 47 tahun akibat penyakit stroke yang dideritanya. Ibrahim menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau PON pada hari Selasa pukul 2 siang kemarin. Bagi Najwa, Ibrahim bukan hanya sekedar pasangan hidup, tetapi juga cinta pertama yang telah menemaninya sejak usia muda. Selama ini sang suami adalah sosok yang diam-diam menjadi penopang utama di balik karir gemilang Najwa Shihab. Dari masa kuliah, pernikahan muda, hingga membesarkan anak bersama, Ibrahim selalu ada. Bahkan di masa LDR dan perjuangan bersama meraih gelar S2, mereka tetap saling menguatkan. Semasa hidup, almarhum dikenal sebagai salah satu pengacara terkemuka di Indonesia. Ia memilih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia, lalu melanjutkan pendidikan ke University of Melbourne, Australia, dan pernah menjadi peneliti tamu di Harvard Law School. Di balik sosoknya yang cerdas dan karir gemilangnya, Ibrahim adalah sosok pribadi yang sederhana dan rendah hati. Ia menikah dengan Najwa Shihab pada tahun 1997 silam dan dikaruniai seorang anak yang bernama Izzat Asgaf. Sementara itu, dalam beberapa kesempatan, Najwa mengungkapkan saking bucinnya, ia yang saat itu masih berusia 20 tahun tak ragu melangkah ke pelaminan. Sebab ia merasa yakin pria di sisinya itu adalah sosok yang tepat. Yang sangat nurut sama suami. Masa? Ya nurut-nurut dikit lah. Nah, terkadang nggak, ya pokoknya pick our battle lah ya nggak sih. Ya, nurut tapi kan paling nggak. Aku tuh bucin tahu. Orang secara tuh aku nikah umur 20 tahu Bun. Kamu tahu nggak aku tuh nikah muda banget. Umur 20 aku udah nikah. Karena bucin. Udah ngebut banget gitu. Karena sudah menemukan orang yang tepat. Jadi untuk apa menunda kebahagiaan? Tuh guys, jadi gak ada salahnya kawin cepet tetap bisa berkarir kayak gini loh. Iya. Tapi waktu itu syaratnya satu. Abi tuh bilang boleh nikah, tapi kuliah harus selesai. Aku tuh waktu itu semester 3. Aku inget tuh aku yang pertama sampai satu kampus tuh kayaknya datang. Itu tuh pacaran emang lama sebelumnya? Enggak sih, pacarnya cepet 6 bulan. Oh, ketemu pacaran langsung nikah. Kakak kelasku, dia di Fakultas Hukum UI juga kakak kelas. Terus habis itu malah pacaran itu juga banyakan LDR lagi, karena dia tuh waktu semester akhir itu tuh dia juga sempat kayak di Amerika magang di sana jauh. Tapi justru karena LDR malah jadi cintanya cepet mateng, ya nggak sih? Iya nggak sih? Bener nggak sih para pejuang LDR? Belum pernah LDR. Gimana ya LDR? Ya kan soalnya kan kalau LDR itu kan kita dipaksa untuk terus-menerus komunikasi kan? Iya, pasti terus. Lu ngambek-ngambek kan LDR ya udah nggak ngapain pacaran gitu kan? Terus lu dipaksa untuk
lebih ekspresif, lebih nunjukin kasih sayang gitu kan, dengan metode-metode yang nggak biasa gitu kan. Jadi itu menurutku mematangkan cinta. Makanya terus habis itu bucin deh, diajak kawin mau deh. Tapi berarti bertahan dengan rumah tangga selama Aku mau nikah perak 25 tahun. Yes. Masya Aku mau nikah. bulan 11-10 Oktober Wow, selamat ya. nikah perak. Saya nggak pernah kelihatan suaminya tuh gimana sih sebenarnya, Dia tuh orangnya nggak kayak gimana mau. sih? Dia tuh Sabar yang pasti, sabar. Tuh kan. Gue lebih sabar sebetulnya. Enggak. Dia sabar. Dia suportif banget sih. Aku kayaknya Ya pastilah. Iya, aku merasa kalau misalnya bukan dengan Baim, kayaknya aku nggak akan berada di titik karirku saat ini deh. Dan dengan berbagai hal yang aku lalui. Iya, tanpa orang tahu dia adalah suportif terbesar selain keluarga ya. Iya, banget. Aku inget banget tuh zaman dulu waktu aku masih liputan, dan liputan kan selalu agak serem-serem ya, Bun. Jadi kadang-kadang aku des politik hukum, jadi nggak jauh-jauh tuh liputan bencana, liputan konflik, liputan perang, liputan apalagi waktu tahun-tahun awal aku jadi reporter tuh lagi banyak banget kasus terorisme kan. Dan aku selalu ditugasin untuk ngeliput itu. Aku ingat waktu itu aku ke Solo ngeliput kasus penangkapan teroris. Aku masih nyusuin Izzat. Dan dia ikut bawa Izzat waktu itu masih umur 6 atau 7 bulan gitu ya. Jadi habis aku selesai liputan, dia nunggu di rumah gitu ya. Waktu itu ada rumah di Solo kebetulan. Supaya aku terus nyusuin Izzat, terus habis itu aku balik Bisa liputan lagi. lagi. Iya, jadi dia ikut nemenin aku liputan teroris. Tuh suami-suami kayak gini yang harus dipertahankan. Kini setelah ditinggal sang suami untuk selamanya, kondisi Nazwa disebut masih sangat terpukul. Ia memilih menyendiri di rumah duka, ditemani keluarga dan sahabat dekat. Sementara itu, ayah Nazwa, Quraisy Shihab, terlihat berusaha tegar meski kehilangan menantu yang selama ini dianggap sebagai anak sendiri. Menurut Quraisy, semua orang tidak akan siap kehilangan, namun akan sadar bahwa semuanya milik Sang Khalik. Iya. Silakan Abi, seperti apa mungkin hari ini pemakaman hari ini karena tadi bagi saya ini karena Tuhan berfirman dalam siapa sih kalian langit tidak menangis dia tidak berubah. Jadi berarti orang-orang yang mencintai Tuhan dan kondisi Kanana sendiri mungkin seperti apa Abi? Kondisi Kanana sendiri seperti apa saat ini Abi? Kami baik, pasrah, legowo, semua apa yang kita butuhkan itulah ada kita yang memang hati sedih, mata berlinang, tapi kita tidak berucap kecuali apa yang kita baik. Abi mungkin sosok menantu sendiri seperti apa Abi? Sosok almarhum? Kalau tanya saya berkata dia orang baik. Kalau dia bukan orang baik, tidak sebanyak ini yang dapat. Abi terakhir ucapan bela sungkawa mungkin untuk kawan di luar sana ya. Ucapannya seperti apa? Ucapan bela sungkawanya. Oh, ketika ucapan bela sungkawa yang paling diajarkan adalah ini aja jadi kita memang milik Allah. Wajar kalau dia panggil dan kita semua akan kembali kepada Abi sedikit Kanana pernah bahas tidak siap untuk kehilangan dan bahas kehilangan. Tentu semua orang pada awalnya tidak akan siap untuk kehilangan. Tetapi yang sadar akan menyadari bahwa itu milik Tuhan kalau dia panggil dan kembali. Seperti di podcast waktu itu nggak mau bahas tentang Abi kehilangan. Oke. Terima kasih. Tak sedikit publik yang menyampaikan doa dan simpati, termasuk dari tokoh-tokoh penting yang mengenal baik sosok Ibrahim, tak terkecuali dari kalangan selebritis seperti Deddy Corbuzier, Celine Evangelista, hingga Baim Wong. Baim mengaku cukup terkejut saat mendengar kabar duka ini. Apalagi, ia sudah mengenal keluarga Quraisy Shihab sejak kecil, lantaran ayahnya dulu dekat dengan sosok cendekiawan muslim tersebut. Juga dengar beritanya dan kebetulan tetangga, jadi sebaik-baiknya kita saling mendoakan dan turut berduka cita atas yang terjadi dan mendoakan Banana dan keluarganya semoga
diberi ketabahan dan kesabaran. Lihat kondisi Mbak Nana di dalam tadi gimana? Kasih lihat. Oh, belum sempat bertemu Kak? Saat di dalam mungkin ya, bertemu bandana seperti apa Mas? Iya ketemu kontak dari dulu emang kita keluarganya ya sama jadi baru tadi yang mic majuan kaget sih dengar beritanya. Oh, masih ada mobil Ya, sini ya nih. dengar beritanya kaget cuman ya doain aja ya, doain. Kita cuma bisa doain sih ya, doain supaya tenang. Dan tadi udah ketemu sama keluarga juga. Kenal secara pribadi langsung nggak sih Mas Baim? Saya lebih ke papa saya sama Pak Kurai zaman Pak Basir Menteri Agama ini. Nah itu deket banget. Akhirnya kenal lah. Karena belum seperti sekarang. Ada Caca, ada Ala, ada Ahmad, kita mau semua saling kenal. Jadi dari kecil ya, dari kecil. Ya kan anak gini ya kita nggak ada yang tahu hebat, yang akhirnya juga sama lah namanya Baim juga. Jadi almarhum juga namanya Baim, waktu itu pernah disebut juga namanya sama di saya ingat banget. Jadi ya saya sih wakil keluarga juga. Apa udah nggak ada. Jadi saya mau ketemu Pak Kurai, Pak Kurai menjadi serangan. Tapi ketemu sama semua. Ada ucapan ke Pak Kurai sendiri apa yang disampaikan sama Mas Baim ke beliau? Saya lebih ke concern sama bagaimana dia keadaan sekarang. Karena kan datang tadi tanya itu Pak Kurai Nabi gimana? Takut, kaget karena kan takut ya. Itu sih lebih tapi lagi istirahat. Mungkin saya besok atau enggak kapan nanti di sini. Berarti belum sempat ketemu sama Pak Kurai sendiri ya Mas Baim ya? Belum sempat ketemu sama Pak Kurai sendiri. Nah, almarhum kan juga maksudnya hampir tidak pernah dan jarang terlihat di TV, tapi ketika beliau meninggal ramai juga kan untuk mengucapkan bela-sungkawa. Ya pasti orang baik mah, pasti baik banget. Jadi ngelihat semua orang datang aja, semuanya baik banget. Doa-doanya mendengar banyak. Nah, mungkin ini juga masih mengikuti katanya Kak Mbak Nana itu sangat sayang sekali dengan Mas Baim yang mungkin bucin gitu seperti apa. Maksudnya semua keluarga juga dia punya koneksi berbeda ya. Intinya rumahnya juga sebelah-sebelahan, semuanya depan, seberang, sebelah. Dan gak ada panggil juga, jadi tiap hari ketemu. Beda. Mereka punya keluarga, beda. Banyak belajar juga dari mereka. Ada yang disampaikan ke Mbak Nana sendiri, menguatkannya seperti apa Mas Baim? Kenapa? Menguatkan Mbak Nana sendiri seperti apa? Dia tahu cara melihat kita, cara dia melihat kita, cara kita melihat dia. Istilahnya kita itu ada satu koneksi yang dekat sekali keluarganya. Jadi penyampaian dari cara mata kita kan nggak bisa terlalu ini ya, karena baik kamu juga di lumayan dari lama. Kita akan